it's really an honor for me karena ini for the first time saya juga dan during this year also. Jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Devina Ismitia Ardani. Kalian bisa panggil saya Bu Devina atau Bu Devin, terserah, seenaknya kalian juga. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa email saya ke yang udah tertera di layar kalian ini. Bisa kalian WhatsApp saya juga di working hours, atau bisa temuin saya di gedung dosen manajemen, gedung J, di lantai 3. Itu gedung yang kelasnya baru, ruangannya baru, jadi di lantai 3. Sebelumnya, this is my education working sama achievement historical. Sebelumnya saya sekolah di University of Telkom, itu saya ambil jurusan International Business. Dan untuk S2-nya saya ngambil di Institut Teknologi Bandung, itu saya ambil Master of Business Administration. Dan sebelumnya saya juga pernah Spring Exchange di Saxion Hogeschool di Netherlands. Dan untuk experience saya sendiri, dulu saya pernah kerja di Malaysia for 6 months. Saya juga kerja di one of the multinational company di Karawang. Itu ada namanya Posco, itu baju Korea. Saya pernah jadi di marketing staff-nya dan juga strategic planner tim leader. Dan untuk sekarang saya mulai untuk jadi dosen di University of Muria Kudus ini sendiri. Dan untuk achievement-nya, dulu saya juga termasuk mahasiswa yang aktif. Jadi nanti kalau misalnya kalian kayak, saya malah nge-encourage kalian supaya kalian aktif. Tapi ini lagi pandemi gini, saya nggak tahu sih kalau di sini himpunannya kayak gimana dan lain-lain. Dulu saya juga pernah jadi wakil ketua himpunan. Saya juga jadi ambasador internasional programnya Telkom University. Best employee-nya Posco IJPC sama best team leader. Nah, ini adalah class rules-nya kita, so please pay attention for this one. Jadi sebenarnya ini mostly sama lah ya, sama kayak materi yang lain, kelas-kelas yang lain juga. Yang penting kalian datangnya on time, sama numpuk tugasnya juga on time. Jadi kalau di kelas saya terserah kalian mau makan, mau minum, mau video call-nya nanti kalian masih tiduran atau gimana, saya nggak masalah. Yang penting kalian on time. Kenapa saya tekankan on time di sini? Karena ini bakal ngebantu kalian untuk setelah kalian after graduate from this university, kalian bisa nge-shape kalian kalau misalnya kalian kerja. Karena nanti kalau misalnya kalian kerja, itu kalian pasti akan dikasih deadline banyak dan dikasih waktu yang sesingkat-singkatnya. Cuman di sini don't worry, nanti assignment saya cuman ada di sebelum middle term sama di final term. Jadi tugasnya cuma 2 dan itu waktunya panjang. Jadi nanti kalian bisa sharing dengan teman-temannya rada lama dan saya nggak akan membebani itu. Cuman please make sure kalau misalnya kalian on time. Udah itu aja. Saya mintanya cuma on time aja untuk ngerjain tugas, untuk absen on time. Oke? Dan of course di sini no cheating karena you will grade A, karena ini udah pasti ya. Maksudnya dari university juga udah dijelasin di sini no cheating. Untuk nanti masalah UTS atau UAS-nya bakal saya share lagi ulang. Oke, sekarang kita mau tunjuk kelas koordinator, karena kelas koordinator ini pentingnya buat nanti kalau misalnya kayak ada pengumpulan tugas atau gimana, karena di akhir nanti di final kita bakal ada presentasi, dan itu sebelumnya kayak tugasnya dikumpulin aja dulu semua ke kelas koordinator. Nah ini ada yang mau volunteer atau enggak, atau saya pilih nih? Coba di unmute aja semua, nggak apa-apa. Kita ngobrol di sini. Ada yang mau volunteering? Jadi counting. Atau saya pilih nih? Pilih Wawon. Saya pilih aja nih. Oke, sebentar. Saya cek dulu.
Ini kelas I ya? Ini ya benar ya? Mau saya yang pilih aja atau ada yang mau volunteer? Pilih aja nih. Kalau pilih aja, saya mau coba ini. Hisyam Hidayatullah ada di sini nggak? Ada yang namanya Hisyam Hidayatullah di sini? Nggak ada gitu. Ternyata nggak ada guys di sini guys. Bentar. Ini aja deh Mas Ahmad siapa nih? Ahmad Prayogo ada kan? Gak ada. Ada. Gimana Mas? Oke, jadi kelas koordinator. Saya ngantukan, Bu. Oh, saya ngantukan. Nggak apa-apa, kan tadi cuman ini. Cuman ngumpulin tugas dari teman-teman dan lain-lain. Gimana? Kamu siap nggak atau yang lain? Yang lain aja, yang udah berpengalaman. Siapa coba? Kasih info ke saya. Siapa yang nggak kenal semua, Bu? Loh, belum pada kenalan? Belum toh, Bu? Oh, belum. Ya udah nggak apa-apa sama Mas Ahmad Prayogo aja ya. Prayogo aja ya. Oke. Nggak apa-apa Mas. Nggak berat kok. Ganti aja, Bu. Siapa? Teman-temannya yang Siapa lain di aja? sini gimana? Setuju nggak kalau Mas Ahmad Prayogo aja yang jadi ini komtingnya? Setuju, Bu. Setuju ya? Satu. Justru karena ngantukan. Mas Indra itu udah pengalaman, Mas Indra. Mas Indra, mau Mas Indra apa Mas Ahmad Prayoga nih? Mas Indra malah lebih siap, wong dia udah pakai kemeja. Oh, Diringati belas kok. udah sama Mas Ahmad Prayoga aja ya. Jadi nanti kontingnya kita fix ya semua ya di sini Mas Ahmad Prayogo. Nggak apa-apa Mas, nanti saya bantu kok. Santai. Pokoknya di kelas saya tuh santai. Tenang aja. Oke, jadi sekarang udah fix ya Mas Ahmad Prayogo nanti jadi kontingnya. Nah ini untuk course materialnya kalian nanti bisa baca sendiri. Kayak di sini before midterm-nya kita bakal bahas apa dan final term-nya kita bakal bahas apa. Jadi pertama ini karena ini session pertama ya kita santai aja dulu, kita perkenalan dulu, kita tahu dulu satu sama yang lain, baru nanti next-nya kita bakal bahas untuk material yang lain. Cuman berdasarkan dari surat rektor itu adalah 30% sinkronus dan 70% asinkronus. Jadi kalau misal 30% nanti kita akan tatap muka seperti ini via Zoom, ada 4 session. Dan untuk sisanya nanti kalian cuman online aja di Sunan, atau misalnya Sunannya nanti tiba-tiba gimana-gimana, itu udah saya bikinin juga Google Drive Class, jadi materinya semuanya aman. Lanjut, dan ini buku referensinya. Untuk yang kita pakai ada 2 ini. Yang pertama itu dari buku ajarnya Bu Mami sendiri, karena saya teaching bareng sama Bu Mami.
Dan yang kedua adalah buku sebelah di sini International Business. Ini dua-duanya bisa kalian kalau misalnya mau minjem atau gimana itu ada di perpus. Tapi untuk yang buku ajar ini sama Bu Mami dijual seharga 35.000. Dan di sini nanti kayak ada soal-soal latihan-latihan gitu yang dimana nanti soal-soal UTS dan UAS-nya mungkin saya akan ambil dari situ dan sebagian dari presentasinya nanti kita. Gitu, dan ini adalah skor sistemnya. Untuk tugas 20%, UTS sama UAS 35%, dan untuk attendance 10%. Nah, ini saya ngomong lagi, untuk masalah pas sama attendance, please be on time, karena kalau misalnya nanti nilai kalian ada yang jeblok di UTS atau UAS, saya bisa bantu di situ, gitu, istilahnya. Jadi ketika kalian on time, kalian juga mengerjakan sesuai arahan yang saya kasih, ya akan lebih mudah untuk saya untuk membantu kalian, kayak gitu aja. Jadi kita sama-sama mutual aja di sini ya. Oke, untuk class kontraknya sendiri ada yang mau ditanyakan nggak? Nonton. Ada. Kalau misalnya nggak ada, saya mau lanjut ke kelas timeline karena ini kayak nanti kalian bisa ngatur jadwal kalian sendiri, kapan kalian harus zoom, kapan kalian nggak perlu zoom. Nah, ini untuk timeline-nya, midterm-nya, UTS, kita ada 7 session sebelum ke UTS, itu session 8. Jadi untuk session pertama itu ada Zoom meeting, session 2, 3, 4, 5, 6, itu nanti bakal online, dan ke-7 nanti kita akan Zoom meeting lagi. Karena untuk ngebahas tentang masalah tugas, di sini, mungkin nanti kalau misalnya saya melihat kayak ada yang kurang atau gimana, mungkin saya akan mengadakan kuis, tapi nggak terlalu susah. Intinya si kuis ini bakal ngebantu kalian buat naikin nilai kalian nantinya. Kalau misalnya ada yang jeblok atau gimana-gimana. Makanya di sini kita sama-sama bantu aja, karena I've been in your position also. Saya pernah juga jadi mahasiswa, jadi saya tahu banget kalau misalnya kayak gini gimana. Nah, untuk final term-nya sendiri, nanti di session 9, 10, 11, 12, 13 itu via online aja, maksudnya via Zoom, via Sunan dan lain-lain. Untuk session 14 sama 15 nanti bakal ada presentasi. Bakal ada presentasi untuk final term, final task-nya kalian. Nah, ini untuk midterm-nya task. Jadi si tugas ini nanti dikumpulin sebelum UTS. Jadi kalau misalnya kita ngelihat timeline-nya kita tadi di UTS ini, paling enggak sebelum session 8 ini, sebelum jadwal UTS keluar, kalian udah ngumpulin tugasnya. Jadi kalian ada waktu selama berapa nih? 7 minggu untuk mempersiapkan si final task kalian. Gitu. Jadi kalian punya waktu lama untuk mempersiapkan tugas. Nah, ini tugas yang pertama, yang midterm ini adalah individual. Jadi untuk objek garapannya itu adalah perusahaan multinasional yang beroperasi minimal di Indonesia. Untuk perusahaannya sendiri, satu perusahaan yang sama itu bisa dipilih 4 mahasiswa. Jadi kalian harus milih perusahaan yang berbeda, tapi satu perusahaan itu bisa dipilih 4 mahasiswa. Nah, ini nanti tugasnya Mas Ahmad Prayogo nih untuk maksudnya ngekumpulin teman-teman kalian. Perusahaannya udah sama apa belum? Ada yang lebih atau enggak, kayak gitu. Nah, untuk batasan-batasannya di sini, pertama ini kita bikin dalam bentuk paper. Bab 1 ada profil perusahaan, bab 2 ada isu yang ada, bab 3 ada meta problem, bab 4 adalah analisisnya, dan kelima adalah kesimpulan dan rekomendasi sama daftar pusaka. Nah, untuk proyekannya sendiri ini adalah maksimum 10 halaman, itu tidak termasuk cover sama daftar pusaka. Jadi kalau misalnya ada cover sama daftar pusaka, berarti tambah 2 halaman lagi jadi 12 halaman. Nah, itu maksimal segitu. Ini tadinya kalau misalnya kalian lihat di RPS atau gimana itu minimum itu 10 halaman. Cuman ini saya tahu lah, ya udah kita ganti jadi maksimum aja 10 halaman. Nah, untuk filenya sendiri
nanti ini adalah filenya ya, tugasnya nanti. Ini diingat-ingat di sini untuk penamaan file dan lain-lain. Link Google Drive-nya di mana? Ini saya sudah semua taruh di sini semua. Jadi nanti kalian kalau misalnya lupa atau gimana, kalian tinggal buka aja di file ini. Nah, ini final term. Kalau yang final term ini adalah tugasnya grup. Grupnya di sini saya sudah bikin grupnya. Saya udah bagi-bagi grupnya biar kalian nggak bingung juga, karena ini lagi online juga kan kelasnya. Nah, ini sama juga, ini tentang isu ekonomi bisnis internasional. Dan ini si final term akan dikumpulin sebelum UAS di sini. Jadi kalian punya waktu banyak untuk mempersiapkan si tugas ini. Kayak gitu. Saya nggak akan ngasih tugas baik-baik, cuman 2. Belum UTS dan sebelum UAS aja. Dan di sini sama juga, tolong diperhatikan untuk penamaan filenya nanti dan ngumpulinnya di Google Drive mana. Jangan lupa juga, ini ada maksimum 10 halaman, tidak termasuk cover dan daftar pustaka. Nah, nanti di session 14 sama 15, di sini kita bakal ngadain presentasi untuk si tugas tadi. Jadi kalian cuman ngasih poin-poinnya aja, nggak usah semua, karena saya tahu itu kan dikumpulinnya kan nanti final term, sebelum final term. Jadi session 14 sama 15 kalian cuman kayak progresnya sampai mana dan ada yang mau ditanyakan nggak ke saya dan lain-lain kayak gitu. Jadi kayak lebih ke diskusi aja supaya si papernya ini nanti perfect kayak gitu aja. Nah, udah untuk timeline-nya di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak yang masalah pasnya? Daripada nanti bingung, silakan siapa yang mau nanya. Saya mau tanya. Boleh, silakan. Dengan Mbak siapa? Supaya saya juga bisa kenal sama kalian. Saya Aziza. Oke, ya Mbak Aziza, gimana mau nanya apa? Itu kan yang tugas midterm. Midterm? Itu kan mengenai perusahaan itu kan. Nah, itu perusahaannya bebas. Perusahaannya di sini bebas, terserah kalian mau milih apa aja. Misal di sini kan ada perusahaan multinasional. Untuk perusahaan multinasional kan banyak di Indonesia. Contohnya aja kayak misal Unilever atau misal kayak ING atau apapun itu. Itu satu perusahaan bisa dipakai 4 mahasiswa. Jadi kalian supaya kalian nggak copy paste gitu loh satu sama yang lain. Jadi saya kasih cuman satu perusahaan 4 mahasiswa. Itu. Nah, ini terserah kalian mau kayak gimana. Itu nanti listnya perusahaannya kalian milih apa dikumpulin ke Mas Ahmad Prayogo nanti. Tuh. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak, saya lanjut ke pembagian tugas. Pembagian kelompok. Ini coba dong dicek ada yang ada yang ini nggak? Ada yang namanya belum masuk nggak? Soalnya saya ngambil ini kan di portal. Kemarin dari Sekre bilangnya kalau misalnya belum masuk pembayarannya atau gimana gitu, saya nggak ngerti, itu belum masuk di portal. Cuman gini aja ya, ini kan saya udah bagi jadi 8 kelompok. Nanti kalau misalnya saya kan nanti dapat absensi yang manual dari Sekre. Kalau misalnya ada yang belum masuk ke sini, nanti saya tambahin aja ya, langsung gitu aja kali ya. Oke, udah ini
di kelas I ya ini ya. Itu udah saya masukin di WhatsApp, coba dicek dulu kalau misalnya ada yang kurang-kurang atau gimana. Jadi nanti yang kelompok 1 ya kumpul sama kelompok 1, yang kelompok 2 ya kumpul sama kelompok 2, kayak gitu-gitu ya. Ini kan masih lama untuk si tugasnya, UAS kan masih lama, cuman dicek dulu aja. Kalau misalnya ada yang gimana-gimana nanti pokoknya langsung aja personal message ke saya aja, nggak masalah. Kayak gitu. Untuk RPS-nya udah pada dibaca belum? Banyak sih. Intinya mah si RPS ini adalah apa ya, kayak ini lebih ke timeline juga. Rancangan pembelajaran ini kan lebih ke timeline, cuman saya lebih persingkat aja di PPT saya yang tadi kelas timeline itu. Dan untuk bahan ajarnya, materinya itu ada di sini, di bahan kajian dan materi ajar ini, kayak gitu. Nah ini untuk metode pembelajarannya sebenarnya kayak gini, cuman saya jadiin di akhir aja sekalian gitu. Itu terus ya ini buku referensinya yang dipakai, cuman yang tadi saya bilang paling cuman ini aja sama yang buku ajarnya Bu Mami, karena mostly nanti PPT-nya juga dari buku ajarnya Bu Mami ini sih, kayak gitu. Nah ini adalah tugas yang tadi saya bilang itu, saya lebih apa ya, lebih summary-in di PPT, jadi supaya kalian nggak bingung harus membuka file yang mana. Nah ini kalian bisa lihat kan di sini minimum 10 halaman. Cuman ya saya kasih korting lah buat kalian, maksimum aja 10 halaman. Kayak gitu. Ini juga di sini minimal 10 halaman. Terus slide presentasinya juga 10 halaman. Kalau saya udah maksimal aja 10 halaman. Kayak gitu. Nah, ini adalah sip. Pokoknya sama saya kalian harus on time aja udah. On time sama ikutin kayak file namanya itu harus kayak gimana, papernya harus kayak gimana, bab 1, bab 2 kalian aman tuh ya udah. Kayak gitu. Terus ini untuk si grading scheme-nya, kayak kalian kalau misalnya dapat A gimana, dapat B gimana, dapat C, D, E itu kayak gimana. Dan di sini udah jelas ya, kalian akan dapat E kalau misalnya kalian nggak ngumpulin, kalian nggak on time juga, jadi ya sorry aja gitu. Nah ini untuk silabusnya, silabus tuh kayak lebih ke apa sih yang mau kita pelajarin, itu topiknya ada di sini. Dari perdagangan internasional, kebijakan, ini semua udah ada di sini. Nah ini sistem penilaiannya, sebenarnya ini sebelumnya seperti ini. Sama Bu Mami dibikinnya seperti ini, cuman kemarin beliau minta ke saya direvisi untuk tugasnya jadi 20, evaluasi UTS sama UAS-nya jadi 35 gitu. Tapi biasanya kalau misalnya saya di kelas yang ini, saya kan ngajar marketing management juga, itu saya bikinnya kayak gini, tugasnya memang saya lebih banyakin daripada UTS sama UAS. Cuman ya karena saya tim teaching sama Bu Mami, jadi ya saya ikut aja sama Bu Mami gitu. Nah mostly udah sih kayak gitu. Paling ini ya sunannya ya. Ini saya udah lihat nih ada beberapa yang udah absen. Jangan lupa tetap ya di absen, harus on time jam 8 sampai jam 10. Oke, ini book referensi yang tadi saya udah bilang. Nah ini yang saya masuk ini. Ini adalah Google Drive-nya kita. Jadi
materi apapun tuh ada semua di sini buat backup. Karena